Ya, hari ini kita ada update mengenai Nusantara Sawit Sejahtera atau dengan ticker NSSSIJ, itu di mana yang baru bulan lalu juga IPO ya. Oke, bisa kita langsung mulai presentasinya? Iya, jadi sekilas mengenai update tentang pergerakan harga daripada eh, sawit global sendiri ya. Jadi memang semenjak IPO daripada NSS ini di bulan Maret 2023, harga palm oil global itu juga memang sudah menurun sebesar 10%, menjadi sekarang di level di 3.700-an. Di mana kalau misalkan untuk year to date-nya ini juga sudah 9% lower dari tahun lalu ya. Kemudian untuk terkait dengan demand-nya sendiri, ini kita melihat sebenarnya dengan adanya global economic slowdown, kemudian juga kompetisi yang intens di supply untuk edible oil, itu menjadi sebuah katalis yang negatif untuk menjadi price movement-nya jadi lemah sampai dengan tahun ini. Tapi kemudian kita melihat bahwa ke depannya ekspektasi daripada harga-harga CPO ini akan recover karena memang juga kita melihat sebenarnya karena memang Indonesia dan juga Malaysia sebagai produsen minyak CPO yang paling besar di dunia itu juga masih mengalami kendala untuk dari sisi replatingnya sehingga memang produksinya belum bisa di ramp up secara masif ya. Jadi kedepannya kita juga masih expect adanya tighter supply dan kemudian juga kita tadi sempat mention ya bahwa sebenarnya CPO itu trennya itu dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 2014 itu uh, pertumbuhan daripada produksinya itu juga trennya menurun. Oke, next. Jadi memang terkait dengan tadi sekilas kondisi CPO global, kita melihat sebenarnya NSSS yang memiliki salah satu plantation profile yang paling muda di antara peers-nya, itu kita akan expect bahwa NSS ini mempunyai potensi untuk memiliki produktivitas yang lebih tinggi ke depannya. Dan maka dari itu kita melihat sebenarnya prospek jangka panjang daripada perusahaannya ini lebih baik. Jadi perlu diketahui teman-teman semua bahwa tadi yang sempat kita mention di Global CPO, problematika daripada Indonesia dan juga Malaysia yang tidak bisa meremp up production daripada CPO-nya sendiri memang karena satu hal yaitu plantation profile daripada plantationnya itu relatif tua sehingga yieldnya itu menurun. Nah, kalau dilihat dari profil daripada NSS ini itu relatif muda di kisaran umur 7,2 tahun. Oke, next. Iya, NSS sendiri juga memiliki uh, aim untuk massive expansion di jangka panjangnya. Dan kemudian untuk uh, plantationnya sendiri ini masih akan dikembangkan sebesar 20.000 hektar lagi dengan average per tahunnya itu dikembangkan sebesar 5.000 hektar. Jadi memang untuk 2025 sendiri kita expect untuk area plantationnya nukleusnya sendiri itu ada di kisaran 46.000 hektar. Kemudian untuk dari sisi produksinya itu juga mereka akan menambahkan 3 milling lagi, jadi in total ada 4 ya. Dan by 2030. Overall dengan adanya uh, uh, planting area yang lebih besar, kemudian juga ada additional mills, itu kita expect kapasitinya itu akan meningkat sebesar 2,3 kali lipat. Next. Iya, dengan adanya tadi satu yang pertama dari hal plantation area yang semakin besar, kemudian juga yang kedua itu tadi kita sempat mention juga production capacity-nya yang dari mills juga meningkat. Terus kemudian juga karena uh, plantation profile-nya itu juga memasuki prime age level, kita expect revenue daripada NSS ini akan bertumbuh sekitar 14,4%, which is consider ini kita lumayan robust dan juga lumayan kuat ya dari tahun 2021 sampai dengan 2030.
dengan asumsi harga itu kita kisaran di sekitar 11.000 sampai dengan 12.000 per kilo untuk dari harga jual rata-ratanya sendiri untuk CPO-nya. Next. Ya, dengan adanya tadi, kita juga expect margin untuk mulai ekspansi dari mulai tahun 2023 seperti yang dilihat di chart sebelah kanan. Kemudian akan relatif lebih stable ke depannya dan memang ada penurunan seiring dengan juga plantation profile-nya yang menua ya. Secara overall, jadi net profit kita expect akan mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 sampai dengan 2030 sebesar 17,4%. Kemudian dengan GPM, OPM, dan juga net profit margin di kisaran 45, 40 sampai dan juga 27%. Next. Ya, terakhir terkait dengan valuasinya, apabila dilihat dari tabel ini, NSS ini trading di harga 8.561 USD, itu untuk EV per hektarnya, dan memang ini 9,1% lebih rendah daripada peers domestik saya. Memang kalau misalkan kita melihat sekarang, NSS sepertinya memiliki limited upside, namun seperti yang tadi kita sebutkan ya, bahwa sebenarnya continuous expansion plan dan juga plantation profile-nya juga yang relatif jauh lebih muda daripada peers-nya, kita melihat company-nya ini masih memiliki potensi untuk menaikkan labanya secara long term dengan lebih baik sehingga memang kita anggap ini cocok untuk menjadi saham pantauan kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Kembali ke host. Terima kasih.